Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 11 IPA 1, IPA 2, IPA 3. Anak-anakku, pada tahun ini saya diberi kesempatan oleh sekolah untuk memberikan materi kimia di kelas kalian. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Tentunya kalian setelah melihat ilustrasi di atas, kalian tahu banyak sekali senyawa hidrokarbon dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pentingnya senyawa hidrokarbon, maka sebaiknya kita mempelajari apa saja toh senyawa hidrokarbon itu. Nah, dipersiapkan anak-anakku, kita mulai belajar senyawa hidrokarbon. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan beberapa hal terkait senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah kekhasan atom karbon. Apa sih yang menjadi ciri khas dari atom karbon? Yang kedua, rantai atom karbon. Yang ketiga, deret homolog senyawa hidrokarbon. Baik, kita akan membahas kekhasan atom karbon. Atom karbon dengan simbol C yang memiliki jumlah elektron 6 menyebabkan memiliki beberapa kekhasan, yaitu atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Saya yakin kalian sudah mengenal tentang elektron valensi, bukan, di kelas 10? Nah, elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit paling luar. Karena atom karbon memiliki 6 buah elektron, maka akan tersusun atau terkonfigurasi sebagai berikut: 1s2, 2s2, 2p2. Dari konfigurasi elektron tersebut menunjukkan bahwa atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Dengan 4 elektron valensi ini menyebabkan atom karbon memiliki ciri yang khas yang tidak dimiliki oleh atom yang lain. Yang kedua, atom unsur karbon itu relatif kecil karena jumlah elektronnya hanya 6. Yang nomor 3, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Maksudnya, karbon yang satu dengan karbon yang lain itu bisa saling menjadi ikatan. Ini hanya dimiliki oleh atom karbon. Atom yang lain tidak bisa seperti atom karbon. Contohnya hidrogen. Hidrogen bisa berikatan dengan hidrogen yang lain hanya H dengan H atau H2. Oksigen bisa berikatan dengan oksigen yang lain ya hanya O2, O dengan O atau O3, ozon, O2, O3. Hanya itu. Kalau atom karbon itu bisa berikatan C1, C2, C3, C4 sampai sebanyak-banyaknya atom C. Ya, kalau di biologi ada makromolekul, ya, itu kan atom karbon semua. Nah, itu adalah kekhasan atom karbon.
Baik, kita lanjut ke jenis atom karbon pada senyawa hidrokarbon. Karena atom karbon bisa berikatan dengan atom karbon yang lain, maka ada 4 jenis atom karbon. Perhatikan gambar di bawah, di mana C dengan C dengan C dengan C yang lain bisa saling berikatan. Mengapa? Karena atom karbon memiliki 4 elektron valensi tadi. Ini merupakan ciri khusus dari senyawa karbon. Nah, dilihat dari ikatannya, maka atom C dibagi menjadi 4. Atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Perhatikan kalau digambar di bawah, itu ada angka 1, pangkatnya 0, itu hanya kode anak-anakku. Nah, itu berarti jenis atom C primer. Kalau kalian perhatikan, angka 1 yang pangkatnya 0 itu, C yang 1 mengikat satu atom C yang lain. Maka C yang seperti itu disebut atom C primer. Yang kedua, atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Kembali perhatikan gambar struktur senyawa karbon di bawah yang ada kodenya 2 pangkat 0. Itu hanya kode, nah aku sekali lagi ya. Nah, perhatikan yang ada angkanya 2 warnanya biru. Biru apa hijau itu ya. Nah, atom C tersebut mengikat 2 atom C yang lain. Satu atom C yang kiri dengan tanda 3 pangkat 0. Satu atom C yang kanan dengan tanda 4 pangkat 0. Nah, C yang demikian karena mengikat 2 atom C yang lain, maka namanya atom C sekunder. Lanjut, yang ketiga adalah atom C tersier. Atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Perhatikan yang 3.0. Nah, kembali ke gambar. Nah, pada atom C yang ditandai dengan 3 pangkat 0 itu mengikat 3 atom C yang lain. C10 yang di kiri, C10 yang di atas, dan C20 yang di kanan. C yang demikian loh yang dikatakan sebagai atom C tersier. Yang keempat adalah atom C kuarterner, adalah atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Ini kelebihan dari atom karbon. Bisa mengikat seperti itu kekhasannya. Nah, perhatikan tanda 4.0 itu warna hijau. Atom C yang bertanda 4 pangkat 0 itu mengikat 4 atom C yang lain. Di kiri itu C20, yang atas C10, yang bawah C10, yang kanan C10. Karena mengikat 4 atom C yang lain, maka C tersebut dinamakan atom C kuarterner. Paham? Anak-anakku sayang, kita lanjut ke deret homolog senyawa hidrokarbon. Di kelas 11 ini kita akan mempelajari 3 deret homolog dari senyawa hidrokarbon, yang mana senyawa utama dari hidrokarbon adalah alkana dengan rumus umumnya Cn H2n plus 2. Yang kedua alkena dengan rumus Cn H2n. Yang ketiga adalah alkuna Cn H2n min 2. Kalau kita perhatikan dari alkana, alkena, alkuna itu terjadi penurunan jumlah atom H.
alkana menjadi alkena, jumlah atom hanya berkurang 2. Alkena menjadi alkuna, jumlah hidrogennya, jumlahannya juga berkurang 2. Nah, masing-masing memiliki deret homolog sendiri-sendiri. Apa deret homolognya? Kita perhatikan slide berikutnya. Baik, anak-anakku, deret homolog yang pertama adalah alkana. Alkana dengan jumlah karbon 1 namanya metana, rumus strukturnya CH4. Jumlah karbon 2, rumus strukturnya CH3 sesuai dengan rumus umumnya CnH2n plus 2. Kalau C-nya 2 berarti N-nya 2. Namanya etana, C-nya 3 propana, C-nya 4 butana, C-nya 5 pentana, dan seterusnya sampai itu decana. C-nya masih banyak anak-anakku, atom C-nya bisa lebih dari 10. Jadi yang kita pelajari hanya atom C nomor 1 sampai 10. Lanjut, deret homolog yang kedua miliknya alkena. Alkena diawali dengan jumlah atom C2, CnH2n. Kalau C-nya 2 berarti hanya 4, maka rumus molekulnya C2H4. Alkena ditandai dengan ikatan pelengkap 2, namanya etena. Kalau jumlah C-nya 3, namanya propena. C-nya 4, namanya 1 butena, dan seterusnya sampai 1 dekena. Deret homolog yang ketiga adalah miliknya alkuna. Sama dengan alkena, untuk alkuna dimulai jumlah atom C sebanyak 2 dengan rumus CnH2n-2. Kalau jumlah C-nya 2, maka jumlahnya ada 2. Namanya etona. C-nya 3 namanya propona, C-nya 4 namanya 1